Conan, andai aku bisa sepintar kamu, berikan aku kekuatanmu. Hei Manda, jangan bicara omong kosong ah. Hei, kamu kan tahu kalau Conan itu pintar banget. Iya tahu, tapi nggak boleh berdoa kayak begitu. Namanya syirik. Hei kalian ini apa sih yang dipertengkarin? Ini si Manda ngomong hal-hal nggak penting. Katanya Vivi jatuh dari tangga jadi nggak bisa masuk sekolah. Beneran? Berarti libur ya? Kalau aku jatuh juga dari tangga. Hei Salma, nggak boleh ngomong kayak gitu ya, amit-amit. Apa deh, aku nggak percaya sama Tahayul. Iya, kamu nih percaya banget. Tetap aja harus hati-hati. Oh Salma, kamu kenapa? Aku jatuh di tangga nih. Dokter bilang ini parah. Mulutku ya kemarin. Udah, itu pasti kebetulan aja. Iya ya, kebetulan aja ya. Kalian ini nggak tahu ya, law of affirmation. Semakin kalian mensugesti diri, itu bakal kejadian. Wah, keren banget. Andai aja aku punya pacar seganteng dia, sekeren dia. Terus bad boy. Hei, jangan mau pacaran sama bad boy. Apaan sih? Kamu nih orang aku cuma ngomong asal aja. Lagian kalau kejadian kan bagus. Hei, amit-amit ngomong. Udah, biarin. Pacarku ternyata dia orangnya kasar. Aku gak nyangka, padahal mukanya polos ya. Bisa-bisanya dia ngasarin kamu. Manda, pasti sakit ya. Udah kamu jangan lanjutin. Salma, kamu naruhnya terlalu pinggir deh. Udah biarin aja. Selama ini tahan banting kok. Aku juga pengen beli HP yang baru. Hei, kamu ngomongnya depannya langsung lagi. Lagian kan dia benda mati. Aku ambil bumbunya dulu ya. Retak beneran. Ya, nggak bisa nyala lagi ya. Berarti kamu beneran harus beli baru. Udahlah, kurang-kurangin ngomong kayak begitu. Kita harus lebih banyak memberikan energi positif buat sekeliling kita. Iya juga sih. Kalau gitu, kita nggak boleh sembarangan ngomong ya. Permisi kak, Anda adalah pelanggan kami yang beruntung. Jadi hari ini ada kupon gratis. Apa mungkin bener-bener karena kata-kata kita ya? Ya nggak juga, tapi itu syarat psikologis gitu deh. Kalau afirmasinya buruk, ya yang kejadian buruk juga. HP-mu memang kan udah kebetulan Kalau jatuh. pacarku, Ya kalau pacarmu, emang pacarmunya aja yang orangnya aneh. Harusnya dia udah ngasih tanda-tanda loh dari lama. Kamu mungkin gak sadar. Dan kamu jangan sampai kakimu patah lagi gara-gara kamu gak hati-hati. wah ini semua isyarat psikologis. Iya, makanya kita harus hati-hati dalam berbicara, oke? Mulai sekarang, aku hanya akan berkata baik dan gak akan berkata buruk lagi. Hal-hal beruntung datang kepada Semua kebaikan, semua keberkahan datang. kita sehat selalu. Amin. Risa, sebenarnya ada apa? Pak Guru, aku mau melapor. Risa, yang bener aja. Kamu ngelaporin aku. Udah berani ya kamu? Ya kenapa juga aku harus takut? Kamu yang bikin kesalahan. Hanya karena masalahmu yang sepele itu, beasiswanya sampai di cancel, tahu nggak? Lagian kan bukan salah Manda kalau nilaimu jelek. Ya iyalah salahnya dia. Aku nggak bisa belajar dengan fokus gara-gara kalian. Aku sampai harus belajar di perpustakaan setiap hari karena di kamar itu nggak bisa yang namanya tenang. Kalian ini selalu aja ribut. Mau pagi, siang, malam, nggak pernah ada tenangnya. Ya kamunya aja kali yang belajar yang nggak bener. Aku melakukan apa yang aku suka. Ya suka-suka aku. Lalu emangnya kamu mau tanggung jawab kalau beasiswa aku di cancel? Beasiswaku juga sekarang udah di cancel gara-gara kamu nih. Tinggal pilih aja kampus yang nggak terlalu bagus, apa susahnya? Lagian dari awal juga kamu nggak akan bisa masuk situ. Oke, kalau gitu kita buktikan aja siapa yang bakal menang. Dan kalau aja kamu sampai nggak keterima, Risa, kalau sih kamu kayak gini terus nggak akan ada yang mau temenin sama kamu. aku nggak peduli. Ya udahlah, yuk. Yes. Kalian dilaporkan curang ya? Kalian ulangi lagi. Hah? Risa, pasti kamu kan yang lapor kalau kami curang. Kamu kan cuma ngikutin aku di seperempat terakhir. Kalian itu nggak ikutan dari awal. Sudah dibilang kalau kamu mau menang, ya kamu ikut dari awal. Lagian emangnya ujian fisik seserius itu ya? Ya iyalah. Bener-bener nyebelin. Udahlah, yuk. Iya, makanya dia tuh bau banget. Iya. Iya, dia di kamar juga jorok banget. Wah, parah juga ya. Kamu... Awas aja ya kalian. Dapat juga akhirnya.
Kamu tuh ya udah nolep, nggak punya teman. Apa gunanya kamu di sini? Kamu juga nggak akan bisa dapat beasiswa. Dasar aneh. Apa benar-benar gak ada pilihan lain? Aku gak sanggup. Risa? Risa? Apakah ini keputusan yang benar? Nona, Anda harus kembali. Pernikahan Anda sudah diatur. Gak mau, aku gak mau nikah diatur-atur. Iya, paling tidak. Kaburnya jangan pakai sepeda ini, pakai mobil aja. Gak mau, kalau mobil pasti bisa kalian lacak. Dadah Mas Dikta. Sampaikan kalau aku gak akan menikah dengannya. Nona! Pergi. Aku nggak mau ada pengemis di sini. Ah, bukan. Aku adalah orang yang di sini. Kamu kan kandidat nikah kontrak? Ternyata kamu Risa. Iya, seperti yang sudah kita negosiasikan ya sebelumnya. Apa-apaan? Aku nggak mau kalau tampilannya kayak gini. Hai. Ternyata kamu sangat tampan ya. Benar yang dikatakan orang-orang. Nah, cowok itu tampan juga tuh. Tapi udah ada pasangan macan buta. Namaku adalah Jacob. Aku berusia 28 tahun. Saat ini aku nggak punya pekerjaan, nggak ada rumah, dan nggak ada mobil. Aku punya satu permintaan. Aku mau kita menikah dalam waktu 7 hari. Apa? Menikah dalam 7 hari? Tapi kamu nggak punya apa-apa. Gila kali. Hai, aku mau. Pengemis, kamu mau menikah denganku? Ya, tapi Aku akan memberimu 50 juta setiap bulan selama kita menikah. Dan 300 juta setelah kita bercerai. kamu memberiku uang. Bukannya itu yang kamu butuhkan? Situasi ini aneh banget. Ya, kalau gitu aku sepakat. Baiklah. Pembayaran bulan ini telah aku bayarkan kepadamu ya. Yap, makasih bos. Tidak perlu berterima kasih. Oh ya, kamu baliknya gimana? Oh, aku naik kereta. Oh, ya udah, aku naik sepeda. Kalau gitu sampai jumpa nanti ya. Dah. Nona, Anda harus menghadiri pesta ini. Risa, siapa yang membolehkanmu menikah tanpa izin? Sudahlah, pokoknya malam ini kamu harus menemui CEO Pradipta ya. Papa, tapi kan aku udah menikah. Ya itu, pokoknya papa nggak mau tahu. Kamu harus ngedeketin CEO Pradipta. Kamu di sini. Apa sih yang kamu lakukan? Kak Risa, bagaimana kalau kamu serahkan saja padaku? Kamu gak akan marah kan? Ternyata dia. Pak Jacob, berlian yang ada pesan sekarang sudah datang. Kamu berikan pada Risa ya. Nona Risa, ini adalah kalung berlian yang dibelikan Pak Jacob untuk Anda. Untukku? Saya pikir Anda keliru. Kak Risa, kamu kan juga udah menikah. Kalau Pak Jacob mau ngasih kalung, pasti untukku. Aku adanya Kak Risa, mungkin kamu salah dengar. Cindy, kamu cantik banget sih. Sampai Pak Jacob aja tertarik sama kamu. Wah, indahnya. Ayo cepat pakai. Cocok banget kamu pakai. Wah, kok kamu di sini? Oh, jadi kamu pelayan di sini. Oh, aku bukan... Kak Risa, kamu sepertinya kenal. Jangan-jangan ini suamimu ya? Suamimu pelayan di sini. Ya ampun, sangat berbeda ya nasibnya kakak adik. Iya benar, dia suamiku. Apa salahnya? Kak, aku hanya merasa kasihan padamu. Pasti kamu sedih ya melihatku mendapatkan kalung berlian ini. Benar, Pak Jacob sudah memberikan kalung mahal untuk Cindy. Tapi kamu malah dapat pelayan. Kenapa kalung dariku ada padamu? Risa, ini ke 100 kalinya ya. Kamu cari perhatian dengan cara seperti ini agar tidak bercerai. Cepatlah, tanda tangan. Hah? Aku? Kamu tahu benar apa yang kamu lakukan. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Di dalam hatimu juga kamu tahu kan, kita ini sudah berakhir. Jacob, kamu ada di sini? Jacob, Risa. Aku Risa. Jadi Jacob ingin bercerai dari Risa. Lalu siapa wanita ini? Kayaknya dia adalah wanita yang dicintai sama Jacob ya. Tapi jangan-jangan wanita itu juga dijebak. Lalu di sini siapa yang memanfaatkan siapa? Aku heran. Kasihan sekali mereka ini. Risa, kamu kosong apa yang kamu bicarakan? Jacob,
Nggak ada yang bicara barusan? Bro, usahain sendiri ya. Tapi tadi aku mendengar suara apaan ya? Risa, kamu makan dulu yuk. Pasti cewek ini pura-pura baik untuk menyakitiku. Tahu banget deh tipe-tipe cewek kayak begini. Pasti dia akan memanfaatkanku untuk mendapatkan perhatian Jacob. Ups. Suara itu benar-benar suara hatinya. Jacob, Risa beneran nggak sengaja, jangan salahkan dia. Ya iyalah, orang bukan salahku. Kamunya aja yang aneh. Oke, ya sudah. Kamu beresin aja dulu. Sekarang kita lihat aja dulu surat cerainya. Aku bakal dapat harta seberapa? Lumayan sih, tapi kira-kira aku bisa dapat lebih banyak nggak ya? Tapi segini juga nggak masalah sih. Oke, kita cerai aja. Tapi aku ingin yang kontrak ini 100 miliar kan? Aku beneran bisa mendengar suara hatinya. Sepertinya harus kutunda. Nggak jadi. Tunda perceraiannya. Hei, tunggu dulu. Emang gak ada pembicaraan lebih lanjut? Hei, jangan pergi. Kamu kemana? Risa, lihat aja ya kamu. Wah, tampaknya nyonya rumah ini sangat berkuasa ya. Beraninya kamu datang ke sini? Masih nggak tahu malu ya? Aku kira kamu tidak akan berani lagi. Aku hanya memiliki menantu perempuan yaitu Cory. Hei, anak Anda duluan yang membatalkan perceraiannya. Benarkah? Untuk apa kamu mempertahankan perempuan seperti ini? Dia ini nggak pantas tinggal di sini. Pokoknya cepat selesaikan urusan kalian. Wah, bener-bener. Siapa juga yang punya mertua kayak dia? Padahal aku juga udah gak mau mempertahankan sama sekali kok. Ingatanku juga udah sedikit kembali. Kalau dulu aku merawat Jacob yang sakit parah, padahal itu semua gara-gara Cory. Kamu beraninya ngomong seperti itu? Hah? Saya ngomong apa? Masih gak mau ngaku ya kamu? Jelas-jelas. Mama. Mah, ini agak rumit. Tapi aku kasih tahu nanti ya. Risa, maksudnya Bibi nggak seperti itu kok. Kamu nggak marah kan? Aduh, cewek ini pasti pura-pura kesakitan lagi. Lihat aja. Risa, aku nggak tahu apa masalahmu. Kenapa kamu membenciku sih? Hei, kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu. Lihat aja tuh, ada CCTV. Ya ampun, Nak Cory. Apakah sakit? Paman, aku baik-baik saja. Kamu ya? Kenapa kamu ada di sini lagi? Yang pantas untuk berada di sini adalah Cory. Security! Jangan mengusirnya. Pak, saya mau jemput makanannya. Gak ada uang sana, keluar! Paman, tolong beri aku makan. Aku akan memberikan batu ini untukmu. Apa gunanya batu pecah kayak begini? Udah serah-serah ah! Ini? Kamu lapar? Iya. Kalau gitu ayo kita makan dulu. Makannya pelan-pelan, nanti tersedak loh. Orang tuamu di mana? Orang tuaku udah nggak ada. Ternyata dia yatim piatu. Pantas saja keadaannya sangat memprihatinkan. Kakak, aku boleh ngikutin kakak selamanya nggak? Tapi aku setiap hari harus keluar dan bekerja. Baiklah. Pak Jacob, gawat. Ada apa? Keluarga kakak Anda mengalami kecelakaan mobil. Mohon maaf tapi kakak Anda nggak bertahan. Apa? Salah satunya yang hilang dari tempat kejadian adalah ponakan Anda. Masih belum ditemukan sampai sekarang. Tolong pesankan tiket pesawat ke sana. Pesanan Anda tinggal 20 menit lagi. Dek, aku masih harus mengantarkan makanan. Aku gak bisa menjagamu. Nggak masalah, Kak. Terima kasih ya telah memberikanku makanan. Ini dia, buat kakak batu berhargaku. Dek, mau permen nggak? Tapi kalau kamu mau permennya, kamu harus ikut paman. Nggak mau. Nggak boleh terima permen dari orang Diam kamu. asing. Sini. Hei, kamu ngapain? Lepaskan dia. Kakak. Lepas nggak? Lepas sana. Lepas. Pergi sana. Kamu ikut aku aja ya, sampai kamu menemukan keluargamu. Kakak, sini biar aku saja yang mengirimnya. Halo? Nona Risa, tagihan tidak bisa ditunda lagi. Harap lunasi pembayarannya ya. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya akan melunasinya. Saya janji saya... Semangka, silakan. Semangkanya manis loh. Kakak, aku akan membantumu mendapatkan pembeli. Kakak, cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana kalau Anda membeli semangka? Harganya gemes banget. Berapa ribu semangkanya? Semangkanya murah kok, 12.000 sekilo. Dan semangkanya segar semua. Yaudah yuk, saya kalau gitu kita beli.
Iya kakak bisa dibikin es juga loh. Kalian pasti suka. Coba ya, warnanya merah banget kan? Aku nggak nyangka ternyata kamu berbakat ya dalam jualan. Kamu kayak sudah berpengalaman. Tentu saja. Pak Jacob, itu dia ponakan Anda dari kecelakaan. Ponakan Anda mengikuti wanita itu. Setelah ini kita masih harus mengurus pemakaman kakak Anda. Apakah Anda mau menjemputnya sekarang? Jangan sekarang, kamu awasi saja dulu. Baik Pak Jacob. Aku mau lihat apa yang mereka lakukan. Kak, saya boleh warnain rambut saya nggak ya? Kalau lagi hamil sebaiknya. Kak, boleh banget loh. Ayo, silakan masuk yuk. Dikta nih, ada customer yang mau warnain rambut ya. Siap. Halo kakak cantik, mau warnain rambut warna apa nih? Mau coklat aja. Sebentar aku cariin coklat yang cocok ya buat kakak. Kakak nggak mau potong rambut aja? Soalnya rambut kakak kan juga udah panjang nih. Aku maunya diwarnain. Kenapa sih? Kamu nih aneh. Kakak mau kemana? Jangan pergi. Loh, Risa kamu nih. Hei. Kak, bisa nggak ya bikin warna kayak gini tanpa bleaching? Oh, bisa banget. Ayo, yuk. Nah, Risa, ayo. Cepet warnain rambut customer warna abu ya. Aku. Cepetan sana. Halo kakak, mau warnain warna abu ya? Aku bleaching dulu ya. Tadi katanya nggak usah di bleaching, nggak apa-apa kok. Gimana deh? Nggak mungkin lah warna abu tanpa bleaching. Udah, langsung warnain aja sambil sekalian bleaching. Jadi sekalian kan prosesnya dia nggak bakal tahu. Tapi kan itu bohong. Udah sih, kerjain aja. Kamu diprotes aja. Kakak maaf, tapi nggak bisa warna abu tanpa bleaching. Gimana kalau mau rubah warna aja? Kalau coklat nggak perlu bleaching? Kayaknya kamu kurang jago ya. Kakak cantik mau kemana? Ini udah disiapin Nggak warnanya. mau ah. Risa, kamu nih ya, lagi-lagi bikin customer kabur. Bonusmu nggak bakal cair. Oh, kenapa? Kamu udah bikin kita kehilangan 2 customer kan pagi ini? Masih nanya kenapa? Udah. Tapi kan... Iya halo, Nak Risa, kamu udah nunggak sebulan loh. Kapan mau dibayar? Iya. Mbak, tolong pesenin aku tiket perjalanan ya. Baik Pak Revi. Harus berapa lama lagi sih saya nunggu? Bisa tolong cepetan nggak? Kamu aja lah. Belum dapat pelanggan kan dari tadi kerjain pun dia nggak bakalan bisa bayar. Ngapain juga? Kalau gitu aku juga nggak bisa. Tuh, suruh dia aja. Risa, cepet. Ada customer. Maaf ya, saya baru selesai makan malam. Sekarang kita ke Rames dulu ya. Terus nanti bakal aku style deh. Ini cocok kok. Silakan kak. Aku kasih tip 500.000 ya. Ya ampun, makasih banyak ya Pak. Juga dia. Oh iya. Akhirnya pergi. Kenapa emang? Karena uang tip itu harus dibagi-bagi sama kita. Iya, hari ini kan kamu udah bikin kita kehilangan customer. Tapi kan Bapak bilang buat aku. Nggak mau. Kamu harus bagi-bagi. Sebagai ganti rugi juga dong. Dia juga nggak bakal dengar. Iya tuh, jangan kesenengan dapat tip gede. Ternyata itu yang kalian lakukan. Ternyata Anda direktur Revi. Tadi aku datang ke sini untuk mengetes dan ternyata ini hasilnya. Orang seperti kalian nggak pantas ada di sini. Oh, Pak Direktur, saya nggak sengaja. Itu hanya salah paham. Nggak, saya juga paham kok. Dan mulai sekarang kamu yang bertanggung jawab atas toko ini. Saya? Selamat ya. Terima kasih tolong bimbingannya. Nggak kerasa ya? Iya, kita udah lama lulusnya. Gimana kalau aku fotoin aja? Iya deh, tolong ya, agak jauh aja. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Dia adalah kekasih masa kecilku. Dia adalah satu-satunya cowok yang aku naksir saat aku sekolah. Nih, boba favoritmu kan? Ngapain nih? Tiba-tiba ada maunya ya? Ajarin aku buat ngejar cewek dong.
Cewek yang waktu itu ya? Ceweknya rahasia. Males ah. Aku tuh udah kenal kamu bertahun-tahun ya. Kamu tuh gak bisa jalan sama cewek cantik. Pasti kacau deh udah. Aku kira cinta antara kita berdua adalah rahasia umum yang gak mungkin diucapkan aja. Pertama ya, cewek itu selalu perhatian sama detail kecil. Kamu harus ingat semua rasa favoritnya. Itu gak mudah. Tapi kamu kayaknya tahu ya? Tahu dong, ini permainan favoritku kan? Nih, buat kamu. Ya, bagus. Selanjutnya, pelajaran kedua adalah bersabar menghadapi perempuan. Pokoknya kalau cewek lagi ngambek, harus kamu yang bujuk. Dan ngefotoin cewek itu adalah momen yang harus kamu menahan kesabaranmu sangat tinggi. Jadi sekarang kamu latihan dulu. Serahkan padaku. Nah, kayaknya di situ bagus deh. Di sini ya. Bentar dulu, rambutmu berantakan. Permisi kak, kita mau tutup sekarang. Wah, lumayan sih fotonya bisa aku jadiin wallpaper. Gimana? Aku hebat kan foto-fotonya? Ya, Itu. udah mau tutup, kita langsung balik aja ya. Ntar kekunci lagi di dalam. Hey. Aku suka sama kamu. Udah. Pelajaran terakhir, sebuah hubungan itu harus diakui secara formal. Kalau bisa sih kamu sediain bukit bunga aja yang bagus. Kalau kayak gini, kalau pakai ini pasti nggak bisa. Kenapa? Karena orangnya udah ada di depanku. Apa? Aku suka sama kamu. Oke, pelajarannya udah bagus. Sekarang kamu udah bisa nembak orang yang kamu suka. Wah. Benar saja. Padahal aku yang menyuruhnya. Aku juga yang melatihnya. Risa. Makasih ya, pelajarannya terakhir kali. Kamu gimana, konfesnya berhasil? Aku belum confess sih. Oh, jadi kamu suka sama dia kan? Ini, aku suka dia. Yang waktu itu dan yang itu, dan berarti kemarin. Gimana? Udah rapi belum? Udah kan? Hei, udah gak usah terlalu gugup. Udah sana, biar aku yang fotoin. Aku mau ngejar cewek yang di sini. Gimana? Menurutmu? Ya, tergantung kinerjamu. Padahal kalau dia ngomong dari awal, aku nggak perlu terlalu makan hati ngelatihnya. Sayang, aku OTW ya. Itu kan bosku. Ternyata selama ini aku pacaran online sama bosku. Sayang, maaf ya aku gak bisa datang. Tiba-tiba halaman depan rumahku mau ditanamin sawit. Aku harus demo. Tiba-tiba sawit? Nah, mungkin dia hanya malu mau melihatku. Sayang, terus kapan kita bisa ketemu? Kayaknya gak dalam waktu dekat deh. Aku harus lembur. Kamu akhir-akhir ini sering banget lembur. Bosmu bener-bener parah. Itu kan kamu. Lisa, kamu gak sadar apa ketawamu tuh jelek? Iya pak, aku gak akan ketawa. Kamu udah selesaiin kerjaan kamu belum? Kalau ketawa, aku gak bayar kamu buat seneng-seneng di sini ya. Kamu harus kerja yang baik dan gak usah kebanyakan ngobrol sama aku. Lah, kan dia ngajakin aku ngobrol. Dan kamu harusnya bersyukur punya bos kayak aku. Udah cepat lanjutkan. Aku kesel deh. Nyari uang susah banget. Yo, kamu nggak tahu aja. Kemarin aku belanja agak mahal dikit diprotes. Memang sial ya ketemu bosnya kayak begitu. Padahal aku cuma hidup sekali. Neng, dia ada di belakang. Tapi yang namanya hidup itu harus disyukuri. Jadi aku sangat bersyukur bisa kerja di sini. Oh ya iyalah, Bibi juga. Mereka pasti lagi ngomongin bapak di belakang. Sayang, kayaknya gajiku bakal dipotong deh bulan ini. Kamu kalau jadi bos jangan jahat-jahat ya. Jangan suka motong gaji bawahan. Bosmu kayaknya menyebalkan. Semoga kepalanya nyangkut. Iya kan? Aku
Aku juga berharap kalian yang pokoknya nanti kamu harus jadi atasan yang di kelas. Tentu saja. Semuanya, karena kalian sudah bekerja keras, aku ada hadiah. Wow, ini kantas bermerek baru. Kenapa tiba-tiba Pak Jacob murah hati ya? Lagi kesambet deh. Ayo semuanya berkumpul dan foto dulu ya. Sayang, coba lihat deh, aku habis beliin semua pegawaiku hadiah. Aku bisa jadi atasan yang bijak kan? Wah iya, kamu atasan yang bijak. Oke, udah, sini kembalikan kalungnya. Karena kalian nggak ada yang kerjanya benar ya dari pagi. Terutama kamu. Kalau kamu mau, kamu harus kerja yang benar. Sayang, aku ada pilihan kado khusus loh buat kamu. Dia benar-benar budak cinta. Ingat aja kan aku mendapatkan. Oh iya sayang, langsung kirim aja ya ke alamatku. Bukan ini alamat di gedung ini. Iya pasti penasaran. Sayang, gimana kalau weekend ini kita ketemuan aja datang ke rumahku ya? Ya, demi hadiahmu, aku akan datang. Aku akan mengaku aja. Tuh kan, bukannya benar-benar kerja kau mau kasih jika nyonya akan datang akhir pekan ini. Terus aku jadi lembur lagi. Bibi, Salma, kado kita balik. Yeay. Walah, kita dapat beneran. Ternyata beneran ya. Semoga bos bakalan baik terus ya kayak begini. Ya udah, kalau gitu kita kerja lagi. Gimana kalau aku video call dia dulu? Risa, ada telepon ini. Halo? Bibi? Pacar onlineku selama ini Bibi. Wah, yang benar saja. Halo? Kok gelap sih? Dan itu juga hadiah dariku kan? Alah. Risa, ini tadi HP-mu ketinggalan. Oh iya. Aku mau pulang, tapi masih belum boleh. Terus gimana ya cara aku membatalkan pertemuannya? Sayang, kamu umur berapa? Sayang? Jacob, dia siapa? Risa, perkenalkan dia Salma. Dia adekku. Dia ada bawa oleh-oleh buat kamu. Dan ini adalah kakak iparmu. Kak Risa ya? Hayo kak. Sejak kapan Jacob punya adik? Kayaknya bukan adik kandungnya ya. Sayang, aku ada beliin ini buat kamu. Makasih banyak ya sayang. Ini apaan? Itu hadiah yang aku siapin buat kakak iparmu. Udah sini. Kak Risa, kamu ngapain? Aku cuma melihat hadiah kamu doang. Kamu gak suka ya? Kenapa sampai ngancem aku? Jelas-jelas kamu yang ngambil sendiri. Sama, kamu gak apa-apa. Kayaknya Kak Risa gak terlalu suka deh sama aku. Ini tuh baju. Yaudah kamu ganti baju dulu. Makasih banyak ya Kak Jacob. Sayang, kalau itu yang aku pengen itu kan baju couple kita. Ya kamu juga ngapain ngotorin baju dia? Ya udah, aku pulang aja deh. Hei Risa, dia kan masih muda. Udahlah, nggak usah berdebat sama dia. Nih, aku udah siapin hadiah buat kamu. Sini, biar aku pakein. Kak, nanti kita makan seblak yuk. Aku lagi pengen. Boleh, terserah kamu. Kenapa jadi dia ikut-ikutan terus sih? Iya mah. Jacob, ibu mau ngeliat calon menantuku. Sini. Tante. Lah, Salma, kamu ada di kampus toh? Iya nih, Kak Jacob udah kangen banget sama aku. Ya udah, nggak usah panggil tante, panggil aku ibu aja. Nah, Tante, Kak Jacob kan juga udah punya pacar. Udahlah, aku nggak peduli. Aku maunya kamu yang jadi menantuku. Mama nggak usah bicara omong kosong deh. Kamu gak berpikir aku beneran adanya Jacob kan? Aku dan Jacob dulu adalah kekasih masa kecil. Keluarganya juga udah kenal banget sama aku. Kamu gak ada apa-apanya buat bersaing sama aku. Kamu pikir aku takut? Salma, kamu kenapa? Aku cuma pengen ngeliat gelangnya Kak Risa, tapi aku malah ditepis tangannya. Padahal aku juga dapet kok sama Kak Jacob jadiin kalung. Kamu gak nganggap itu spesial kan? Modalnya sama. Iya, karena memang kan ini sebenarnya satu setel buat kamu, tapi karena aku suka, jadinya Kak Jacob ngasih aku kalungnya deh. Kok gitu berikan padaku. Kak Jacob, Aku bilang berikan Risa, padaku. udahlah. Bukan itu cuma kalung doang. Lagian kan kamu juga udah dapet gelangnya. Apa? Kamu ngebela dia?
Kenapa juga aku harus ngalah sama dia? Emangnya pacarmu siapa sih? Marisa. Kamu masih pura-pura aja, sini balikin. Bisa, sudah cukup. Jadi kamu pacar yang punya adik-adikan? Siapa dia? Aku adalah kakaknya. Mau apa?